Oke. Baiklah, sebelumnya terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Saya memanggil teman-teman ya, karena saya sendiri tidak tahu ini teman-teman berasal dari mana dan di jenjang apa. Dan kita anggap karena kita di sini sama-sama belajar, kita anggap kita setara ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di sesi ketiga kegiatan workshop penulisan esai ilmiah. Dan di sesi terakhir ini kita akan membahas terkait esai ilmiah, masterclass menyajikan esai ilmiah dengan efektif ya. Dan kali ini narasumber kita berbeda, yaitu Yunita Puspita Dewi. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Perkenalkan, saya Suspa Ismita. Saya sendiri merupakan anggota Forum Taman Baca Masyarakat Kerinci. Oke, sebelum masuk ke sesi diskusi, saya coba sedikit memperkenalkan siapa narasumber kita, karena di sini pastinya beliau sudah banyak memiliki pengalaman yang sangat luar biasa ya teman-teman, dari segi kepenulisan baik itu esai maupun karya tulis ilmiah lainnya. Beliau merupakan seorang alumni pendidikan biologi Universitas Jambi. Banyak sekali pengalaman yang beliau telah lakukan semasa perkuliahan dulu. Beliau juga merupakan asisten dosen dengan berbagai mata kuliah di jurusan program studi pendidikan biologi. Dia juga banyak sekali Jamur. prestasinya, termasuk prestasi paling bergengsi ya. Kalau di tingkat mahasiswa itu ada namanya PIMNAS, itu meraih medali perak di pekan PIMNAS Pekan PIMNAS ke-33 di universitas yang dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada. Beliau juga pernah memenangkan berbagai juara lomba karya tulis ilmiah ataupun lomba inovasi produk yang dilaksanakan oleh Balitbangda. Ada yang juara 1, harapan, bahkan ada juara-juara lainnya. Itu di tingkat provinsi. Belum lagi kegiatan yang sifatnya karya tulis ilmiah yang dimenangkan secara nasional. Beliau juga sebagai salah satu guru berprestasi yang sempat di tahun 2023, kalau tidak salah di tahun 2023 menerima apresiasi guru berprestasi oleh Wali Kota Provinsi Jambi, dan aktivitas beliau saat ini merupakan salah satu merupakan guru di salah satu sekolah di Provinsi Jambi. Sebenarnya banyak sekali ya teman-teman hal yang perlu disebutkan dari prestasi-prestasi beliau, hanya saja waktu kita terbatas jika hanya membahas prestasi yang telah dilaksanakan. Beliau juga bukan hanya sekedar prestasi, tetapi juga beliau ternyata aktif di kegiatan di kampus dulunya, dan sekarang juga masih banyak terlibat aktif di berbagai kegiatan. Dan sependek pengetahuan saya, beliau juga banyak membina siswa-siswanya yang juga ternyata siswanya juga berhasil untuk meraih juara di tingkat nasional. Itu singkat dan agak sedikit panjang sebenarnya untuk narasumber kita, untuk gambaran narasumber kita pada malam hari ini. Sebelum memanggil narasumber kita, teman-teman semua perlu saya ingatkan kembali, selama kegiatan berlangsung, teman-teman diharapkan untuk tidak untuk dalam kondisi yang kondusif ya. Apabila narasumber nanti memaparkan materi, diharapkan untuk mematikan mikrofonnya, dan kemudian diusahakan untuk teman-teman mengaktifkan kameranya agar nanti terjadi diskusi yang lumayan interaktif ya. Itu harapannya, dan nanti kita akan buka sesi tanya jawab setelah pemaparan materi. Nanti dibuka sesi tanya jawab. Jika nanti ada waktu yang berlebih, nanti kita akan membuka sesi tanya jawab untuk yang kedua kalinya gitu teman-teman. Nanti juga pemateri juga kita akan share, panitia akan share materi setelah kegiatan untuk men-share PDF ya, PDF dari materi yang dilaksanakan malam ini. Jadi teman-teman kalau seandainya ketinggalan bisa
lihat materi yang bakalan kita share di grup. Jadi harapannya teman-teman dalam beberapa waktu ke depan untuk bisa fokus mengikuti kegiatan ini. Mungkin kita panggil saja narasumber kita, Kak Yunita Puspita Dewi, apa udah sudah masuk Zoom kah? Sudah, Mbak Suspa. Oke. Dengar nggak suara saya, Mbak? Dengar, Kak. Oke, dalam waktu 45 menit ke depan ya Kak Yunita, ini jam 7.55, mulai dari 7.55 mungkin 45 menit ke depan Kak Yunita bisa memaparkan apa yang ingin Kakak bagikan ke kita semua. Oke, silakan Kakak. Oke, terima kasih Mbak Suspa atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share screen ya teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Belum ya? Ini sudah bisa diizinkan share screen kan, Mbak Moderator? Sudah, sudah. Sudah. Oke, kelihatan ya teman-teman ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Awalan hayya nashkurullah azza wa jalla qad atana ni'aman katsira hatta nastati an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thaniya salatan wa salaman daimaini mutalamizaini ila habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi qad hamala an-nas minaz zulumati ilan nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah ya dikasih kesempatan untuk bisa bersama teman-teman walaupun secara daring. Tapi kali ini, malam ini, saya tidak mengatakan ini penyampaian materi, tapi hanya sekedar sedikit sharing saja mengenai topik yang disampaikan oleh panitia ya, yaitu topik mengenai penyajian esai ilmiah dengan efektif. Nah, kelihatan ya teman-teman share screen-nya? Ini nggak ada suaranya nih. Kelihatan apa nggak teman-teman? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya? Oke, baik. Langsung saja sebelum kita bahas tentang apa itu esai ilmiah ya teman-teman. Izin ya sebelumnya teman-teman ya. Di sini rata-rata mahasiswa ya, lihat dari yang sudah on cam, kayaknya ada mahasiswa, ada pelajar ya statusnya, atau mungkin bahkan ada yang pekerja juga ya. Nah, sebelum mulai masuk ke materi apa itu esai ilmiah, saya akan mulai dengan sebuah quote. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Jadi teman-teman, kita tidak dapat mengulang waktu yang baru saja begitu berlalu, 1 atau 2 detik sebelumnya, bahkan sebanyak apapun harta yang kita miliki, kita tidak dapat mengulang waktu atau membeli waktu. Jadi tugas kita adalah memberikan sebaik-baik yang bisa kita berikan dalam diri untuk kebermanfaatan berarti, terutama bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, teman-teman. Oke, sebelum masuk ke definisi esai ilmiah, saya mau bertanya nih, kira-kira apa sih itu esai ilmiah dan tergolong ke dalam apa? Karya fiksi atau non-fiksi? Coba teman-teman tulis di. Ayo, ada yang tahu nggak? Kira-kira maksudnya berarti sudah pada cari tahu ya sebelum masuk ke dalam sharing-sharing kita malam ini. Iya, jadi masuk ke dalam karya non-fiksi. Benar ya teman-teman? Jadi apa aja sih karya non-fiksi itu? Nih, ini ya, banyak ya karya non-fiksi itu. Ada karya tulis ilmiah, ada artikel, PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa, dan juga skripsi yang pastinya bakal teman-teman garap
ketika teman-teman jadi status mahasiswa nanti. Nah, jadi ada banyak karya non-fiksi. Jadi teman-teman sekarang sudah bisa bedain kalau esai ilmiah itu masuknya ke dalam non-fiksi, bukan fiksi ya. Sedangkan fiksi itu apa aja contohnya? Ya, kayak cerita, dongeng, fabel, gitu-gitu ya, puisi, cerpen. Nah, jadi beda dengan esai ilmiah. Nah, esai ilmiah sendiri ini sebenarnya banyak macamnya teman-teman. Jenis-jenis esai itu ada banyak macamnya, tapi karena saya diminta oleh panitia untuk membahas apa itu esai ilmiah, jadi saya nggak akan bahas esai-esai yang lain. Kalau kita bahas tentang jenis-jenis esai itu apa aja, ada banyak ya, ada esai persuasi, narasi, deskriptif, eksploratif, macam-macam. Nah, sebenarnya esai-esai yang sering dieventkan untuk kalangan pelajar atau mahasiswa itu adalah esai ilmiah. Esai yang sifatnya itu ada data-data gitu ya. Sedangkan esai narasi juga ada untuk status kita, kalau misalnya kita jadi mahasiswa ya, itu ada juga esai narasi, itu apabila teman-teman kalau mau daftar beasiswa. Nah, biasanya teman-teman diminta untuk menuliskan tentang kelebihan teman-teman gitu kan secara opini pribadi. Nah, itu esai narasi, beda dengan esai ilmiah. Kalau esai ilmiah pakai data-data gitu. Jadi ada dua esai yang sering digeluti sama mahasiswa, itu ya esai ilmiah dan juga esai narasi. Sedangkan esai-esai yang lain itu jarang kita pakai. Lagi esai deskripsi ya, itu jarang. Nah, masuk ke definisi. Apa itu esai ilmiah? Ada yang tahu nggak? Apa itu esai ilmiah? Apakah esai itu sebuah difabel gitu? Ada yang tahu apa itu esai ilmiah? Barangkali teman-teman di sini pasti ada yang sudah pernah ikut event ya, sudah pernah ikut atau sudah pernah nulis gitu ya. Coba, apa itu esai ilmiah? Yang teman-teman tahu deh, tanpa searching, tanpa googling, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak nih? Atau nanti dipanggil, yang kelihatan dari layar Zoom. Karya tulis yang dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, Masya Allah, Haris Rinaldi. Aktif nih Haris Rinaldi nih. Ya, jadi benar ya. Jadi esai ilmiah itu adalah karya tulis, tulisan ya intinya, tulisan yang dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, jadi isinya memuat apa aja? Isinya benar nih. Ada data dan juga opini kita. Nih, benar, Rafika Duri, Siregar. Jadi ada data dan juga opini. Opini itu adalah pendapat kita. Nah, nih, kalau kita lihat dari perbandingannya, sering ya mahasiswa itu kalau misalnya ikutan event menulis pasti nggak jauh-jauh dari esai ilmiah atau karya tulis, ya enggak? Nah, itu definisi yang tadi teman-teman bilang benar banget. Kalau esai ilmiah itu adalah tulisan yang isinya tuh ada opini dan juga ada data. Data itu adalah fakta-fakta. Nah, jadi nggak bisa kita bilang data kalau dia sifatnya nggak fakta, nggak faktual gitu ya. Nah, ini bedanya dengan karya tulis ilmiah. Jadi beda banget ya. Kalau misalnya dari segi susunan bab itu juga berbeda. Teman-teman dapat lihat kalau esai ilmiah itu ada 3 bab, sementara kalau misalnya kata itu ada banyak bab. Nah, ini adalah event-event yang biasanya dilombakan oleh mahasiswa, ya kan? Ada esai dan juga karya tulis. Ada banyak lagi event-event yang lain, yaitu ada apa ya, lomba ilmiah, second itu aktivitas mahasiswa. Ya. Ini kalau isi esai ilmiah itu adalah 2 sampai 5 halaman, tergantung dari panduan teman-teman. Ada yang di jadi kalau dari panduannya itu 2 sampai 5 berarti minimal adalah 2 dan maksimal bisa 5. Jadi dia itu sifatnya nggak baku isi tulisan kita. Jadi kalau seandainya saya nulisnya itu 3 halaman, boleh nggak? Ya boleh gitu kan, karena maksimalnya 5 halaman. Kalau nulisnya 2, batas minimal boleh nggak? Ya boleh gitu. Jadi sifatnya nggak baku. Sementara karya tulis itu banyak banget muatan babnya. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa ikutan event karya tulis ilmiah, pasti teman-teman bakal bisa terbiasa untuk ikutan event-event nulis yang lain, jenis-jenis tulisan yang lain. Entah itu esai ilmiah, entah itu artikel ilmiah, bahkan PKM, ya kan? Bahkan tugas akhir teman-teman, skripsi.
Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa menulis yang sifatnya ilmiah, statusnya pas jadi mahasiswa nih, sudah terbiasa ikut nulis-nulis yang basisnya ilmiah, teman-teman nggak asing lagi ketika diminta untuk nulis tugas akhir atau skripsi. Karena kalau teman-teman terbiasa, isi babnya sama aja, apalagi karya tulis, babnya sama aja. Skripsi itu ada 5 bab, ya kan? Ada 5 bab, mirip dengan karya tulis. Nah, beda dengan esai ilmiah karena dia cuma muat 3 bab. Tapi isinya sama aja, pendahuluan, pembahasan, penutup. Cuma dia lebih ringkas, lebih padat isinya, dan kita nggak bisa nulis itu banyak-banyak, ya kan? Beda dengan karya tulis. Kita harus ringkas, jelas, to the point. Nah, itu esai ilmiah. Gitu ya teman-teman. Paling unik dari esai ilmiah itu sendiri, itu ada daftar pustakanya teman-teman. Nah, perhatikan ada daftar pustakanya. Jadi kalau misalnya teman-teman ikutan lomba event nulis esai ilmiah, nggak ada dapus, itu nggak dikatakan ilmiah, karena nggak ada daftar rujukannya, gitu ya. Jadi nanti apa dong pembedanya dengan esai narasi ya? Kalau misalnya kita daftar beasiswa, itu kita diminta ya buat esai mengenai pribadi kita. Kita menceritakan tentang diri kita sendiri, entah itu kelebihan kita, kekurangan kita, atau bahkan apa yang ingin kita kasih ya kan eh, untuk masyarakat luas dan apa yang em, benefit apa yang bakal kita kasih untuk program beasiswa itu sendiri. Nah, itu kalau misalnya esai beasiswa. Nah, itu dia adalah opini kita pribadi, pandangan kita pribadi. Tapi kalau esai ilmiah, selain ada opini kita, argumen kita pribadi, dia meliputi data-data fakta, ya kan? Dan harus dilengkapi dengan daftar rujukan. Jadi teman-teman sudah bisa lah ya nulis daftar pustaka itu gimana yang baik. Oke teman-teman, masuk ke dalam struktur kepenulisan esai ilmiah. Jadi di sini saya akan bahas keuntungan menulis ya, keuntungan menulis. Nah, banyak banget keuntungan menulis, bukan cuma menulis esai ilmiah, tapi tulisan-tulisan yang lain, entah itu karya tulis, ya kan, PKM, program kreativitas mahasiswa, lomba nulis artikel ilmiah, banyak banget ya, banyak banget event nulis selama teman-teman menjadi mahasiswa S1. Karena masa-masa mahasiswa S1 itu adalah masa-masa emas teman-teman, masa-masa emas. Ya, jadi bisa dibilang, banyak orang bilang ya, kalau kita S1, itu masa-masa emas kita untuk bisa eksplor diri, mengikuti berbagai event lomba. Banyak banget yang bisa kita ikuti. Dan jarang kita dengar kalau misalnya event di mahasiswa itu lomba olimpiade. Jarang banget ya kan, walaupun ada. Ada lomba olimpiade kayak KNIPA, itu ada ya. Kompetisi Nasional Matematika Ilmu Pengetahuan Alam. Sekarang jadi KNIPA. Kalau dulu namanya ONIPA, Olimpiade Nasional. Ya kan, sekarang namanya KNIPA. Itu olimpiade. Tapi jarang banget ya Olimpiade itu dilombakan di tingkat mahasiswa. Paling basisnya yang Kemendikbud. Kalau antar universitas yang ngadain itu jarang. Tapi kalau lomba nulis pasti banyak banget. Teman-teman bisa lihat dari platform media sosial yang teman-teman punya, ya. Teman-teman pasti main Instagram, ya enggak? TikTok, ya kan? Mm-mm. Terus main apa lagi? Biasa paling update itu di Instagram, paling update. Jadi teman-teman coba searching aja di pencarian teman-teman di Instagram, info lomba nulis. Wah, itu seabrek banyak banget. Jadi memang kalau kita mau ikutan lomba nulis itu kita nggak kebingungan lagi mau ikut yang mana nih enggak gitu kan karena infonya update infonya banyak gitu beda dengan lomba olimpiade beda dengan lomba pidato ya kan beda juga dengan lomba debat kayaknya jarang ya debat pidato olimpiade yang paling banyak itu lomba nulis event nulis itu paling banyak di tingkat mahasiswa apalagi dengan adanya kurikulum baru kurikulum merdeka ya merdeka belajar. Ya, kayaknya itu ya Merdeka Belajar ya. Sekarang teman-teman yang mahasiswa, kalau dulu zaman saya itu Merdeka Belajar saya rasain di semester akhir 6 ke 7. Itu saya ngerasain sebentar ya program Merdeka Belajar dari Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim. Sekarang itu event-eventnya pasti teman-teman diminta untuk nulis dulu ya nggak? Entah itu mau ikut lomba PKM disuruh nulis, entah teman-teman mau ikut lomba apa lagi PMM disuruh nulis esai pertukaran mahasiswa ya kan kemudian teman-teman diminta untuk ikut lomba PHP 2D lomba yang pengabdian masyarakat basisnya ngabdi nih tapi kita diminta untuk nulis proposal pengabdian jadi ujung-ujungnya adalah menulis gitu. Nah, jadi apa aja sih keuntungan menulis itu? Banyak banget. Tentunya yang pertama, ini dapat teman-teman baca lah ya, gitu kan. Dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif kita. Jadi kita semakin kreatif pemikiran kita karena makin banyak tentunya ide-ide yang cemerlang ya kan yang bisa kita tuangkan dalam bentuk tulisan
Dan tentunya kemampuan nulis kita itu meningkat. Jadi kalau teman-teman cuma sekali ikut lomba nulis itu belum meningkat. Nah, coba berlatih terus. Yang penting konsisten kuncinya. Jadi kalau teman-teman konsisten, lama-kelamaan tulisan teman-teman itu akan baik gitu ya, akan bagus gitu. Tapi kalau cuma sekali ikutan lomba, itu pasti masih banyak minusnya. Tapi kalau setiap ada event nulis teman-teman ikut, belajar gitu ya, konsisten yang paling penting kuncinya, pasti lama-kelamaan tulisan teman-teman itu meningkat gitu ya, kualitasnya meningkat. Kemudian yang pasti mendapatkan pengalaman baru dan juga menambah relasi. Jadi kalau kita ikutan lomba nulis, kita itu nggak cuma punya teman yang di dalam kelas aja, di perkuliahan ya, tapi kita bisa ketemu teman-teman dari berbagai jurusan dulu nih untuk dijadikan satu tim dengan kita lomba nulis, ya kan? Entah itu teman-teman mau ikut lomba nulis yang idenya basisnya kesehatan, teman-teman anak keguruan, anak ekip, teman-teman bisa ajak teman yang lain dari jurusan kesehatan atau psikologi, kedokteran. Nah, nambah relasi ya kan? Itu baru lintas jurusan dalam satu universitas. Belum lagi teman-teman nasional ya. Kalau misalnya teman-teman ikutan lomba yang ajangnya itu nasional yang diadakan oleh universitas banyak banget ya, ada UGM, universitas favorit itu banyak banget sering ngadain ikut event menulis. Jadi kalau teman-teman ikutan, teman-teman bakal ketemu sama mereka tuh. Wah, yang latar belakangnya itu background alma maternya itu keren-keren, Masya Allah ya. UGM, ITB, IPB, kita bisa melihat gimana cara mereka itu memaparkan materi, gimana cara mereka mengutarakan argumennya. Nah, jadi nggak ada ruginya kalau teman-teman ikutan lomba nulis. Gitu ya teman-teman. Kemudian kita bisa dapat manajemen waktu, terlatih manajemen waktu kita. Jadi ini benefitnya bisa teman-teman pakai nanti ketika semester akhir, ketika pengerjaan skripsi. Nah, itu pasti banyak banget ya deadlinersnya. Entah teman-teman diminta untuk menyelesaikan proposal, kemudian penelitian, kemudian nemui dosen dan sebagainya. Jadi dengan teman-teman ikutan lomba nulis dari sekarang, teman-teman sudah terlatih nih dalam manajemen waktu. Jadi gitu. Kemudian dengan adanya tim, tadi kita ikutan nulis, kalau esai ilmiah itu dia sifatnya kalau lomba, kalau nggak individu, paling setim itu berdua, ya kan? Jarang banget yang bertiga. Satu tim itu paling berdua. Dan kalau teman-teman yang sukanya lomba individu, nah nggak apa-apa individu aja. Tapi kalau misalnya tim, dia paling banyak berdua. Beda dengan karya tulis ilmiah. Kalau karya tulis ilmiah itu lombanya satu tim bertiga, jadi beda. Nah, kalau KTI lebih banyak, kalau esai itu lebih dikit. Paling sering itu diadakan individu lombanya. Bagi teman-teman yang nggak suka kerja sama tim, bisa tuh ikutan lomba esai ilmiah aja-ajanya, ya kan? Nah, dengan kita bertim lomba, kita bisa menjaga keseimbangan emosional kita. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata menghadapi karakter teman-teman kita itu seperti ini dalam satu tim, gitu ya. Jadi kita bisa melatih keseimbangan emosional. Kemudian kita juga bisa menjelajahi bumi Allah yang luas, Masya Allah. Jadi kalau teman-teman ikutan lomba menulis yang diadakan entah itu dari Kemendikbud yang sifatnya gratis. Kalau Kemendikbud itu gratis, nggak ada berbayar ya, mulai dari pendaftaran. Bahkan teman-teman kalau juara atau dapat dana hibah itu dikasih dana gitu kan. Bahkan kalau teman-teman lulus final itu malah didanai fully funded gitu. Apalagi kalau event bergengsi seperti PKM itu malah rektornya itu ikut gitu kan, ikut pergi. Nah, jadi Masya Allah gitu kan, kapan lagi kita bisa pergi bareng sama rektor. Itu kalau misalnya event-event Kemendikbud gitu. Jadi gratis, full gratis. Kemudian teman-teman menjelajahi bumi Allah yang luas, dapat field trip gratis. Wah itu Masya Allah. Kemudian kalau misalnya teman-teman ikut lomba nulis yang diadakan oleh universitas, itu juga Masya Allah. Paling cuman bayar di awal aja uang pendaftaran, ya kan? Bayar uang pendaftaran, kemudian nanti ngurus ke birokrasi untuk minta dana, pergi, dapat field trip. Wah, ini yang sering dikejar oleh orang-orang yang sering ikut lomba nulis, field tripnya itu ya. Insya Allah ya. Kemudian di sini banyak benefit yang bisa teman-teman dapat. Salah satunya bisa bebas UKT, skripsi, dan juga konversi nilai. Nah, kalau bebas UKT skripsi ini lebih ke PKM, ajang program kreativitas mahasiswa. Jadi kalau teman-teman ikutan lomba PKM, teman-teman jangan khawatir karena khususnya di kampus Universitas Jambi itu sudah nerapin dari tahun 2020. 2020 itu sudah ada SK yang keluar untuk teman-teman yang juara timnas itu pasti dibebaskan skripsinya dan juga dibebaskan UKT-nya. Tapi kalau teman-teman cuma sebatas finalis timnas, itu paling disuruh milih mau bebas UKT atau konversi nilai seperti itu. Tapi kalau sekarang program Merdeka Belajar itu pasti lebih dicanangkan, lebih digaungkan keuntungannya untuk konversi nilai, ya enggak?
Jadi daripada kita belajar di kelas, lebih baik kita ikutan program Merdeka Belajar, ya nggak? Program Merdeka Belajar bisa konversi nilai, nggak harus di kelas aja belajarnya, kita bisa pergi ke kampus lain, ikut program MM, atau kita bisa pengabdian masyarakat, ya kan? Jadi banyak banget benefitnya, sudah tinggal teman-teman explore diri aja. Oke, ini apakah kalian mau seperti mereka? Insya Allah ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari gambar ini sedikit dokumen ya. Ada kalau yang di sini ini ada anak bimbingan saya waktu itu ikut lomba inovasi pelajar lalu lintas. Jadi dia buat alat robot. Saya bekerja sama dengan satu guru lagi di SMA. Itu dia bidang robotnya, saya di bidang kepenulisannya. Jadi kami sama-sama membimbing anak ini untuk sampai ke tingkat nasional. Masya Allah dia kemarin menjuarai juara satu juga di tingkat nasional pelajar lalu lintas. Kemudian dia kemarin jadi pemateri dinas perhubungan. Masya Allah ya. Jadi bisa jadi motivasi teman-teman walaupun ini tingkatnya pelajar ya kan. Barangkali bisa jadi motivasi Oh, untuk teman-teman yang statusnya mahasiswa nih. Kak, Gitu. bayi cari seni Oh, budaya. Nah, ya. iya. Oh, kirain ini mau izin bertanya. Ya, jadi itu ya teman-teman. Jadi yang yang pelajar ini tadi, yang statusnya mendapat juara di pelajar lalu lintas, itu menjadi pemateri. Dia walaupun SMA, masih pelajar, kemarin dia sudah jadi pemateri secara provinsi, mengundang berbagai sekolah di Provinsi Jambi, dan dia yang jadi pematerinya karena dia juara satu nasional pelajar lalu lintas buat robot. Nah, tapi sebelum buat robot itu inovasi robot dia harus nulis proposal dulu. Jadi tulisannya itu ya nggak jauh-jauh dari proposal karya tulis ilmiah dan juga esai ilmiah. Jadi gitu teman-teman. Jadi bisa jadi motivasi teman-teman bahwa nggak ada kata terlambat untuk memulai, walaupun teman-teman sekarang sudah ibaratnya semester 5, mungkinnya ada yang semester 6, cobalah gitu kan, mana tahu dengan menulis kita malah jadi bebas skripsi, atau dengan menulis malah kita banyak dapat benefit-benefit yang lain, yang nggak kita sangka-sangka, nggak kita duga-duga, ya kan, insya Allah. Gitu ya. Jadi kalau bisa dibilang, dulu kakak ikut lomba nulis itu sama nggak timnya? Enggak, beda-beda. Jadi saya nggak pernah ikut lomba nulis itu dengan teman-teman yang itu aja enggak. Jadi selalu beda-beda ya. Jadi teman-teman bisa lihat beda-beda nih teman-temannya gitu ya. Ada yang dari teknik, ini dari teknik teknik kimia semua. Hanya saya yang pengguruan dari FKIP gitu ya. Kalau yang ini yang PKM, teman-teman PKM itu dari berbagai jurusan ya. Ada yang jurusan ekonomi, ada yang jurusan bimbingan konseling gitu. Jadi saya bisa temuin teman-teman dari berbagai jurusan itu ketika mengikuti organisasi pas jadi mahasiswa statusnya. Jadi kalau kita ikut organisasi itu ada untungnya teman-teman. Jadi nggak cuman kita ikut program Merdeka Belajar dari Kemendikbud aja, tapi kita diminta juga untuk aktif ya dalam kegiatan UKM atau organisasi yang ada di universitas kita sendiri. Banyak ya, entah itu BEM atau himpunan atau organisasi yang lain, rohis ya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ikutan organisasi, kita bisa ketemu dari berbagai teman-teman lintas jurusan gitu untuk diajak lomba gitu ya. Kalau yang di sini, lomba yang di sini, ini saya ngajak temannya dari peternakan, insya Allah ya. Jadi beda-beda tim, nggak cuman itu aja. Jadi dengan banyak tim, dengan berbagai tim yang kita ajak untuk ikutan event lomba, itu bisa melatih kestabilan emosional kita gitu ya, dan kerja sama tim yang baik itu gimana sih gitu. Itu ya teman-teman. Oke, nih ini ada quotes lagi dari Imam Al-Ghazali. Jika kau bukan anak raja, juga bukan anak ulama besar, maka menulislah. Insya Allah ya quotesnya ya. Jadi tidak banyak orang yang mempunyai ide, orang yang mempunyai gagasan atau argumen, itu dia mau menulis. Tidak banyak. Jadi kalau teman-teman sadar gitu kan dari sekarang yang belum pernah ikutan nulis, sadar nih, wah punya ide, punya argumen, punya opini, gagasan yang luar biasa, langsung ditulis gitu. Walaupun nulisnya itu cuma sekedar idenya apa, bukan langsung dalam bentuk proposal, baru sebatas ide, nggak masalah, ditulis dulu gitu. Baru nanti bisa cari eventnya mau diikutkan untuk lomba apa gitu. Karena eh, kita nggak minta orang-orang yang jadi penulis, tapi kita harus menjadi salah satunya teman-teman gitu ya.
Jadi jangan minta orang-orang yang menjadi penulis, kalau bisa kita yang menjadi salah satunya gitu. Ya teman-teman, jadi harus punya karya dari sekarang, mumpung statusnya masih jadi pelajar ya, apalagi mahasiswa gitu. Kalau pelajar kesempatannya luas banget. Kalau dari status SMA atau pelajar itu sudah ikutan lomba nulis, tapi nanti pas mahasiswa wah sudah tinggal terjun aja ke lapangan, nggak payah modal dari awal karena sudah punya modal sebelumnya gitu. Yang mahasiswa nggak kalah juga, harus lebih jago. Ini keuntungan gimana sih agar kita bisa juara esai gitu ya. Jadi yang pertama perlu teman-teman pelajari, belajar dari contoh esai yang juara atau lolos final ya. Jadi kebanyakan esai-esai yang juara atau lolos final itu proposalnya nggak ada di internet teman-teman. Proposal yang juara proposal esai yang juara itu nggak ada gitu kan. Kebanyakan kita itu minta ke orangnya langsung. Jadi dari apa mouth to mouth ya dari mulut ke mulut atau minta ke orangnya langsung wapri gitu DM wapri ya atau apalah gitu di kontak gitu ya di telepon atau aja ketemuan gitu. Nah, kalau misalnya kita cari di Google atau cari di mana lah gitu itu jarang banget ditemuin, jarang banget ada orang yang juara esai kemudian proposalnya itu dipublish di Google. Biasanya kalau yang dipublish itu kebanyakan dia nggak sampai juara, paling cuma sebatas entah itu lolos final atau sebatas dia ikutan lomba nulis. Jadi belum ada yang juara gitu ya. Gitu ya teman-teman. Jadi langkah yang kedua selain esai teman-teman yang juara, kakak tingkat yang juara banyak ya. Jadi jangan malu untuk SKSD. Ini connect nggak teman-teman? Saya di sini internetnya agak putus-putus. Nanti kalau misalnya suaranya tiba-tiba hilang, sampaikan aja ya. Nah, jadi ketika kita sudah punya kumpulan berbagai proposal karya yang juara, ya langkah selanjutnya kita sharing dengan mereka. Gimana sih step-step karena setiap orang itu kan punya cara yang beda-beda, punya tips dan trik yang beda-beda. Jadi kita minta cara mereka. Semua orang punya caranya masing-masing ya teman. Misalnya lomba dulu berapa kali, 10 kali gagal, ke 11-nya baru winner, baru berhasil. Tuh. Sementara ada teman kita yang B, baru perdana ikut lomba langsung juara. Ada tuh yang kayak gitu gitu. Yun, Kak Yunita, Masya Allah gitu. Ya, suaranya putus. ya. Suaranya Oh, agak. suaranya putus. Adi Tapi dengar ya, Mbak Suspa? ya ini udah jelas lagi. Boleh. Nah, Oh, udah jelas. Iya. Oke, makasih ya Mbak Suspa. Iya, teman-teman yang lain jangan diem-diem aja ya. Nah, nanti saya ngomong sendiri nih, sudah sampai mana slide-nya, ya tapi nggak ada suaranya. Kasih aja lihat kolom chat. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi, kita bisa konsultasi, sharing dengan teman-teman yang sudah sering juara esai, karya tulis, gitu kan, atau lomba-lomba nulis yang lain gitu, atau teman-teman mau ikut lomba-lomba yang lain, entah itu skalanya debat atau apa gitu. Kita harus sharing dengan teman yang sudah pernah juara. Kalau teman-teman mau belajar sendiri bisa, otodidak, tapi kayaknya butuh waktu. Ibarat kita mau ke lantai 15, itu ada yang naik lift sama naik tangga. Nah, kalau kita sharing sama teman yang sudah pernah juara, yang sudah pernah pengalaman, pasti dikasih liftnya ya kan. Jadi langsung gitu kan ke lantai 15. Tapi kalau teman-teman nggak mau sharing, maunya usaha sendiri dari awal, dari nol ibaratnya ya, nggak butuh mentor, nggak butuh tutor, ya nggak apa-apa naik tangga. Walaupun menges, ngos-ngosan gitu kan, tapi kan pada akhirnya sampai juga di lantai 15. Gitu. Ibaratnya gitu teman-teman. Nah, kemudian apalagi? Nah, kalau misalnya esai ilmiah itu dia jarang pakai dosen pembimbing ya teman-teman. Tapi ada juga yang pakai dosen pembimbing kalau teman-teman mau. Tapi kalau di panduan itu jarang banget diminta untuk biodata dosen. Yang lebih sering itu lomba karya tulis ilmiah. Itu pasti diminta dosen pendamping. Uh, Kemudian lomba PKM, nah itu juga diminta dosen pendamping. Kalau esai itu jarang. Tapi ada kadang panduan yang minta kita itu harus melampirkan biodata dosen. Nah, kalau diminta melampirkan biodata dosen, mau nggak mau kita harus konsultasi sama dosen. Dosen itu idenya luar biasa teman-teman, karena kan dosen itu apa menjalankan tridharma perguruan tinggi ya. Jadi salah satunya pasti ada pengabdian, penelitian gitu ya. Nah, pasti ide-idenya luar biasa banget dari dosen. Jadi jangan malu untuk SKSD sama dosen juga, nggak cuma dosen-dosen yang ngajar kita di kelas, tapi kita harus cari dosen yang
notabene-nya memang sudah punya basic gitu ya, sudah punya ilmu gitu dalam kepenulisan. Nah, deketin, cari ilmunya gitu kan, curi-curi ilmunya dari dosen. Bahkan kadang dikasih ide. Dosen-dosen yang nggak pelit ilmu tuh langsung ngasih ide kita. Jadi pengalaman saya ya, ide-ide dosen yang nggak pelit ilmu itu masya Allah luar biasa, langsung kayak apa ya, ya kayak tadi kayak naik lift gitu langsung. Karena sudah punya mentornya, dosen itu mentornya, jadi kita deketin dosennya dulu. Jarang ya ada dosen yang langsung ngajak mahasiswanya ayo kita ikutan lomba. Itu jarang banget kita temui. Jadi teman-teman sendiri yang harus berusaha gitu. Kalau statusnya mahasiswa, kalau statusnya pelajar mah kadang masih ditarik-tarik sama gurunya gitu ya, ikutan lomba yuk gitu. Kalau statusnya mahasiswa nggak peduli dosen gitu kan, gitu ya teman-teman. Kemudian apalagi yang tadi ya konsisten belajar gitu. Jadi kita harus konsisten dalam berkompetisi, jangan cuman baru sekali ikutan lomba kak. Saya itu sudah pernah ikutan lomba event nulis, baru sekali tapi gagal. Kemudian nggak mau lagi deh kayak gitu kan. Soalnya ribet banget, sudah begadang ini itu, gagal udah tuh. Nanti gagal lagi yang kedua. Nah, itu berarti namanya nggak konsisten, nggak istiqomah. Nah, kalau teman-teman istiqomah untuk ikutan lomba kompetisi, entah lomba apapun itu diniatkan, gagal berkali-kali nggak apa-apa, ya kan? Yang penting niat dulu, coba dulu gitu kan. Urusan menang kalahnya itu nanti. Nah, insya Allah ada tuh, entah usaha ke-9, ke-10, entah ke-12 gitu kan. Bisa teman-teman di usaha ke-10 menyerah, bisa jadi Allah kasih kesempatan teman-teman tuh di usaha ke-11 teman-teman sudah menyerah di usaha ke-10. Kadang kita nggak tahu usaha keberapa yang Allah itu kasih rezeki buat kita. Nah, jadi teman-teman harus konsisten dalam ikutan lomba nulis. Jangan baru sekali gagal kemudian nggak mau down gitu kan. Jangan. Kemudian setelah teman-teman dinyatakan nanti lulus ikutan lomba nulis, itu kan harus presentasi ya. Nah, itu teman-teman harus cari gitu, gimana cara presentasi yang baik dan menarik di mata dewan juri. Carinya di mana Kak? Bisa di YouTube, banyak sekarang ya, akses sosial media, platform media sosial, itu sudah banyak banget. Teman-teman pasti nggak, apa ya, megang handphone terus setiap hari, ya kan? Nggak pernah lepas dari handphonenya, coba dimanfaatkan handphonenya untuk hal-hal yang positif gitu. Di YouTube sudah banyak webinar-webinar tentang gimana kiat-kiat menulis gitu, gimana biar kita itu bisa menulis esai dengan baik itu sudah banyak. Kemudian gimana cara presentasi yang baik ketika teman-teman dinyatakan lulus final esai. Nah, itu bisa teman-teman cari di platform media sosial. Udah banyak banget sekarang, nggak perlu bingung-bingung lagi gitu. Kemudian bisa juga teman-teman ikut kelas atau webinar menulis esai. Nah, di sini kelihatannya teman-teman ada gambar di sudut kanan bawah. Kayaknya saya nggak apa ya, nggak bosan-bosan untuk membranding sosial branding ya, apa media branding ya, branding media. Ini ada kanal platform namanya @hunter. Jadi teman-teman bisa lihat di ini Instagram ya. Padahal saya bukan brand ambassador loh teman-teman, tapi saya sering banget membrandingkan platform ini. Instagram ini, Instagram @hunter. Nah, Instagram ini kayaknya dari semua Instagram yang tentang kepenulisan, kayaknya ada lagi ya selain ini ya. Tapi yang ini nih yang paling masya Allah banget gitu. Nah, isinya itu hampir lengkap di dalam platform IG-nya. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa kepoin sekarang kalau lagi megang handphone, di situ banyak banget tentang kelas-kelas kepenulisan, mulai dari yang sifatnya gratis, bahkan berbayar, ini Science Hunter ini, bahkan dia setiap bulannya itu selalu update info lomba, teman-teman. Mulai dari tingkat pelajar sampai ke mahasiswa, Masya Allah banget. Dan yang punya platform media Science Hunter ini adalah orang-orang yang alumni sudah juara-juara menulis, entah itu PKM, karya tulis, dari universitas yang favorit, UGM, ITB. Nah, mereka yang punya. Mereka mendirikan sebuah komunitas namanya Science Hunter. Nah, ada yang sifatnya gratis kalau teman-teman mau ikut webinarnya, ada juga yang sifatnya berbayar. Kenapa saya ini ya, saya brandingkan ini karena saya punya teman, saya nggak pernah ikutan kelas yang di Science Hunter nih ya selama jadi mahasiswa, tapi saya tahunya itu dari teman waktu itu. Saya punya teman, dia biasa aja awalnya pas ikutan lomba nulis sama saya ya perdana gitu kan, sama-sama maba ikutan lomba nulis kami gagal gitu kan. Saya nggak tahu kalau misalnya dia kemudian ikutan kelas ini, kayaknya kelasnya berbayar yang dia ikut. Kemudian ini apa prestasi dia banyak banget setelah dia ikutan kelas menulis yang dari Test Hunter ini. Banyak banget prestasinya, mulai dari tingkat provinsi sampai nasional gitu. Jadi pas dikepoin, ternyata dia ikutan kelas webinar dari Test Hunter. Jadi Masya Allah banget. Ketika kita ikutan kelas menulis itu, kita dikasih mentor, dikasih tutor. Jadi itu yang bikin kita semangat, yang bikin kita terus termotivasi untuk ikutan lomba nulis. Jadi gitu. Jadi teman saya itu sampai sudah jadi brand ambasadornya, bahkan dia jadi mentor menulisnya juga sekarang.
Dan kalau kita jadi mentor di Sex Hunter itu berbayar teman-teman gitu ya, Masya Allah kita digaji. Jadi kalau teman-teman jadi peserta, teman-teman nanti bisa jadi mentornya, Masya Allah gitu ya. Jadi benefitnya banyak banget nih. Ya teman-teman. Oke, masuk ke dalam langkah menurut esai ilmiah. Jadi Kak, gimana sih cara awalnya biar saya itu langsung nih malam ini gitu kan cari info lombanya gitu, dapat langsung garap. Oh, gimana caranya? Nah, caranya yang pertama itu dengan menentukan topik dulu. Jadi kalau misalnya ada tema lombanya tentang apa, tentang limbah nih gitu kan. Nah, teman-teman diminta untuk menentukan topik dulu. Kira-kira ide apa yang mau teman-teman angkat gitu. Gitu ya. Kemudian sudah dapat idenya gitu kan. Oh, dari limbah tadi saya mau ngambil limbah kulit nanas deh. Karena nanas kan banyak di Jambi atau limbah kulit pinang gitu kan atau kelapa atau sawit gitu ya. Kalau di dunia pertanian itu kan paling banyak tuh di Provinsi Jambi. Nah, saya ambil ide itu kemudian mau diolah jadi apa? Nah, itu idenya sudah diambil idenya, baru kita buat judulnya. Itu kalau dari saya pribadi ya teman-teman. Jadi saya harus nentuin idenya apa dulu, baru saya buat judul. Jadi saya nggak bisa nulis yang tanpa judul. Saya harus menulis yang ada judulnya dulu. Kira-kira tulisan ini judulnya apa? Nah, biar nanti pas buat tulisan, pas buat pendahuluan, isi dan penutup, saya tahu tuh kata kunci dari judul itu apa. Jadi kalau misalnya judulnya itu apa ya? Contohnya buat deodoran ya, deodoran dari limbah kulit nanas, itu ya judulnya. Anggaplah judulnya deodoran dari limbah kulit nanas. Berarti kita sudah dapat kata kuncinya, deodoran, kemudian limbah kulit nanas, dan lingkungan ya. Jadi tiga topik itu yang bakal kita bahas di ITSA kita. Jadi kita harus nentuin judul dulu apa, baru kita bisa buat tulisannya gitu. Kemudian buatlah kerangka atau garis besar esai. Nah, jadi di sini diminta outline. Jadi teman-teman nanti harus menentukan outline. Nanti ada gambar ya, gambar struktur nulis yang saya tampilkan di sini. Teman-teman nanti diminta untuk ya, membuat outline itu apa. Jadi sebelum bahas outline itu apa, teman-teman tahu nggak sebelumnya apa itu outline? Ada yang pernah dengar apa itu outline? Coba tulis di kolom chat. Kak, outline itu ini gitu. Kalau teman-teman sudah pernah ikutan lomba nulis, kayaknya nggak asing lagi dengan kata outline. Tapi kalau bagi yang belum pernah, kayaknya agak ini. Oh iya, Masya Allah, Tiara. Kerangka tulisan, bener ya? Jadi outline itu bisa dibilang kerangka tulisan atau apa ada lagi garis besar bener atau ide pokok gitu ya. Jadi kita kayak belajar bahasa Indonesia ya di esai ini. Emang menulis itu kita selain belajar strukturnya, kita juga menyelam tentang ilmu kepenulisan di materi bahasa Indonesia gitu. Konsep Kak ya. Jadi benar semua ya. Jadi ide pokok, garis besar, itu outline. Konsep. Jadi kita buat outline-nya dulu apa? Biar isi dari setiap paragraf tulisan kita itu runut, nggak mengulang-ulang. Kalau teman-teman di paragraf satu itu bahas tentang pertanian, definisi pertanian gitu ya. Jadi di paragraf 2 nggak ngulang lagi, bahas tentang definisi pertanian. Teman-teman tinggal ngelanjutin mau bahas apa lagi nih. Kita langsung bahas ke solusinya atau langsung bahas ke gagasan teman-teman untuk idenya apa gitu kan, programnya dan sebagainya gitu. Kemudian ditulis dalam kalimat yang singkat, jelas, dan rinci, gitu ya. Jadi beda dengan karya tulis yang isi babnya itu banyak seabrek. Kalau misalnya esai itu sedikit. Oke, lanjut. Nah, kemudian finalisasi menulis esai. Kak, Ana sudah pernah nih ikutan buat lomba nulis gitu kan untuk esai ilmiah. Sudah pernah nih. Tapi kayaknya dirasa tulisannya itu nggak pernah lolos final atau nggak pernah juara. Jadi gimana sih cara finalisasinya? Nah, jadi cara finalisasinya biar esai kita itu menarik di mata dewan juri, kita harus baca-baca ulang terus tulisan esai yang sudah pernah kita buat gitu. Karena kalau misalnya baru sekali dibaca, kita ngerasa kayaknya, wah kayaknya sudah perfect nih tulisan kita. Padahal kalau dibaca sama teman kita, isinya itu semeraut atau bahkan mengulang-ulang kata, kalimat gitu ya. Jadi kita harus minta entah itu teman kita yang satu tim atau teman yang lain yang jago nulis gitu kan, atau senior atau dosen pendamping untuk membaca isi proposal kita, biar dirasa proposal kita itu sudah fix banget nih gitu kan, sudah siap untuk dikirim gitu. Jadi harus dibaca berulang-ulang kali. Kemudian direvisi gitu, direvisi isinya tadi dibaca sebelum dikasih ke orang kita revisi dulu. Nah, apa aja yang direvisi? Banyak ya, entah dari perkata gitu kan, lihat kata-kata yang tipe,
kalau esai ilmiah yang diadakan oleh universitas itu kayaknya nggak masalah tipe 1-2 kata. Tapi kalau misalnya lomba-lomba event nulis yang diadakan oleh Kemendikbud, kita nggak boleh tipe sama sekali teman-teman gitu. Apalagi yang lomba PKM, program kreativitas mahasiswa, itu kayak titik komanya juga benar-benar dilihat. Jadi usahakan memang cari teman itu ada yang perfeksionis. Perfeksionis ibaratnya kayak dia itu mau tuh ngoreksi atau sebagai finalisasi untuk ngoreksi tulisan kita kembali kayak gitu kan, yang baca detail gitu kan, mulai dari titik koma, tanda baca dan sebagainya gitu teman-teman. Nah, margin, spasi gitu-gitu ya, itu kayaknya kita sudah mahir kalau kita sudah sering ikutan lomba nulis. Kayak kita tahu nih, wah ternyata margin itu letaknya di sini, oh font itu ternyata ini, spasinya seperti ini gitu-gitu. Dan ini bisa teman-teman aplikasikan ya, jadi nggak cuma sekedar diingat, tapi diaplikasikan, dibuat. Kemudian gimana menciptakan ide yang kreatif, yang inovatif? Nah, coba teman-teman tulis di kolom chat, Provinsi Jambi itu punya kearifan lokal apa aja yang teman-teman tahu? Coba, entah itu dari segi peternakannya, pertaniannya, ya, agraris, pendidikan, dan sebagainya. Coba, apa sih yang paling kearifan lokal yang ada di Provinsi Jambi? Waktunya sebentar lagi ya. Kesenian, geografisnya Kak. Coba lebih spesifik, misal pertaniannya tuh ininya gitu. Coba, ada nggak? Pokoknya sebentar lagi ya ini, kayaknya nggak sampai habis nih kita bahas. Dari segi pertaniannya deh, kira-kira apa yang paling kearifan lokal di Jambi? Ah iya, Masya Allah, nanas, ada pinang, ya kan? Iya, jadi spesifik jawabnya. Ada nanasnya Kak, gitu kan? Ada pinangnya, ada kelapanya, itu khas ya di Provinsi Jambi ya. Karet, pohon karet, nah itu khas tuh. Kalau nanas paling banyak kita temui di mana coba, teman-teman? Oh iya, duku, iya Masya Allah, duku-duku kumpe ya. Kayu manis, iya. Kerinci terkenal nih dengan kayu manisnya. Iya, masa nggak langsung jauh kayu manis, padahal teman-teman di sini pasti kebanyakan orang Kerinci semua kan rata-rata ya. Mm-mm. Iya, kayu manis itu khas banget tuh di Kerinci. Ya, jadi kalau kita bicara nanas tadi, teh masuk nggak Kak? Masuk. Teh kayu aro Kerinci, masuk juga, ya kan? Itu kearifan lokal khas Jambi. Teh kayu kayu aro nggak bisa kita temui di Padang, ada yang cuma di Kerinci, ya nggak? Mm-mm. Coba teman-teman tulis, kira-kira kalau nanas tadi, kita bisa temui di mana nanas? Di Jambi. Ada di mana kira-kira teman-teman tahu nggak di mana letak nanas itu? Yang sering main ke Jambi? Daerah Panas. Nama daerahnya apa? Nama daerahnya spesifik. Nama daerahnya apa? Misal di seberang Kak, atau di Kumpe, nanas Kumpe. Jarang ya nanas Kumpe. Adanya di Kumpe. Ada di mana nanas ini? Ah iya, Tangkit. Berarti sudah pernah ke Tangkit ya, gitu. Yang sudah pernah ke Tangkit pasti lihat kebun nanas berhektar-hektar, banyak banget. Mulai dari nanas yang apa yang biasa aja rasanya sampai yang manis banget. Iya, Tangkit. Di Desa Tangkit, Muara Jambi ya, kabupatennya. Nah, rasanya macam-macam. Kalau misalnya kita ke Tangkit, itu ada nanas yang rasanya biasa aja, sampai yang kemanis banget. Yang manis banget itu, wah, mahal banget harganya. Teman-teman pernah nggak makan nanas yang rasanya manis banget? Nah, teman-teman harus ke Tangkit. Biasa kalau makan nanas tuh kayak ada rasa, apa ya, gimana gitu di lidah ya, walaupun rasanya manis, tapi nggak terlalu manis, tapi ada yang manis banget. Gitu. Nah, nanas tadi, nanas ya, jadi kalau misalnya ada ide tentang karisan lokal, teman-teman yang di mana gitu. Nah, teman-teman bisa buat sabun kertas nih, teman-teman olah. Jadi nama produknya Kulna. Kita tahu nanas itu kan paling banyak diolah dagingnya, ya enggak, untuk dijadikan selai, sirup, macam-macam ya. Tapi kulitnya diapain? Dibuang. Walaupun dia kulit organik, ibaratnya tidak berbahaya, tidak begitu berbahaya, tapi ternyata bisa mencemari lingkungan. Berbahayanya apa? Timbul mikroorganisme patogen. Patogen itu bisa menyebabkan penyakit ya, entah dari kita minum aromanya gitu kan. Kemudian tekstur tanahnya gitu, yang tidak baik. Ketika sering dibuang kulit nanas tadi. Jadi dengan ide-ide ini kita bisa buat inovasi produk ini sabun kertas. Oh ternyata kulit nanas bisa diolah loh Kak jadi sabunnya. Bukan dagingnya ya. Kalau dagingnya kayaknya bisa ini nih, bisa iritasi kulit kita ya enggak? Iya, pembakar lemak untuk kesehatan. Gitu ya. Jadi bisa kita olah kulitnya karena selama ini kulitnya nggak terpakai, bisa kita olah jadi kulna produknya, kulit nanas, masya Allah, paper soap. Paper soap ini sabun kertas yang kalau kita basuh pakai air gitu kan,
langsung hilang gitu, tidak meninggalkan jejak. Dan busanya nggak terlalu banyak, gitu ya. Kemudian ada inovasi baru lagi nih yang diciptakan oleh teman-teman. Nih, ada dry bath, mandi tanpa air, inovasi mahasiswa sekolah IPB. Hmm. Jadi ini adalah inovasi yang dari karya anak IPB, teman-teman. Tapi ini idenya dilombain untuk program PKM, program kreativitas mahasiswa. Jadi gimana mandi tanpa air nih? Ternyata cuma modal semprot-semprot aja gitu tanpa kita bilas. Kalau biasa kan kita mandi pakai sabun gitu ya, pakai sabun kemudian dibilas gitu. Nah kalau ini cuma modal semprot-semprot udah gitu kan, nggak kayak dibilas. Ternyata anak-anak ITB ini kenapa dia buat produk dry bath ini, dia terinspirasi dari teman sekelasnya yang jarang mandi atau malas mandi. Nah, kayaknya mahasiswa ini terkenal ya dengan jarang mandi atau malas mandi. Apalagi anak-anak kos gitu kan, yang kosannya dekat dengan kampus. Emangnya bersih, Kak? Iya. Ternyata udah diuji klinis, dia dapat medali emas. Masya Allah ya, dari program PKM ini di tahun 2023, dia dapat medali emas. Kayaknya sudah teruji secara klinis. Secara labor sudah teruji, berarti bersih ya, gitu. Berarti sehat. Dan dia terinspirasi dari temennya yang males atau jarang mandi, kemudian dia buat inovasi produk dry bath, jadi tanpa dibilas, tinggal semprot-semprot, dan ternyata ini sampai dipakai ke dunia militer. Prajurit-prajurit lapangan yang perang langsung ke lapangan itu kan dia susah ya untuk mandi atau cari air gitu kan. Nah, dry bath ini bisa jadi solusi gitu bagi prajurit itu tadi. Sampai dibeli sama prajurit militer di Indonesia. Insya Allah ya inovasinya cemerlang. Dan dia ini bukan kayak hand sanitizer teman-teman. Ternyata dia dari gel yang sifatnya itu biodegradable. Jadi ramah lingkungan. Jadi gelnya itu memang sudah ada kandungan biodegradable-nya yang dia itu langsung ada kandungan zat-zat kimia yang ini ya sebagai pembersih ya. Jadi nggak ribet-ribet lagi. Ya. Kayaknya ada di Shopee nih. Di YouTube-nya ada juga nih dry bath. Coba teman-teman cari ya. Nah, jadi keren banget nih. Instagramnya ada karena kemarin program PKN itu dia sampai buat iklan di Instagram gitu kan. Jadi kita mudah untuk cari produk-produk itu gitu. Bahkan bisa belinya. Nah ini ada lagi nih teman dari mahasiswa Universitas Negeri Malang dia buat apa? Dia buat produk tanam aku akan jadi peneduh untukmu, Masya Allah, goodie bag gitu ya. Goodie bag yang kalau misalnya kita buang, dia langsung tumbuh jadi tanaman baru. Masya Allah ya, keren ya teman-teman. Jadi keren banget. Selama ini goodie bag kertas yang kalau dibuang ya, walaupun dia nggak begitu mencemari lingkungan, ya kan, mudah hancur gitu ya. Tapi ya cuma sekedar jadi sampah juga kan, gitu. Nah, tapi mereka buat goodie bag kertas ini ketika dibuang dia jadi tanaman baru. Wah, Masya Allah. Dengan apa nih? Dengan moto yang ada di goodie bag-nya ini nih, jargonnya. Aku akan jadi peneduh untukmu, Masya Allah ya. Jadi sebagai apa? Reboisasi juga gitu kan, penghijauan kembali melalui media kertas, goodie bag atau tote bag. Kalau selama ini kan kalau di Jambi memang sudah diterapin ya di mall-mall itu nggak boleh pakai apa tangkai asoy gitu kan, harus bawa goodie bag sendiri, entah itu yang basisnya kain, kertas gitu kan. Nah ini ada nih, suaranya agak putus kak. Dengar nggak suara kakak? Dengar lagi? Fauzan, sudah jelas suaranya? Udah Kak. Iya, oke. Jadi keren ya teman-teman ya. Jadi goodie bag ini ketika dibuang tumbuh tanaman baru. Selama ini goodie bag yang kita pakai kalau dibuang ya jadi sampah gitu kan. Ini muncul tanaman baru, Masya Allah. Jadi teman-teman bisa nih ciptain ide-ide yang menarik lainnya gitu. Entah itu basisnya produk gitu kan atau basisnya program. Nah, terserah teman-teman. Karena esai ini singkat tulisannya teman-teman, nggak sepanjang karya tulis ilmiah. Jadi nanti kalau sudah bisa nulis esai, bisa juga tuh nulis KTI, bisa juga nulis skripsi, bisa juga nulis PKM. Karena cuma beda format penulisannya aja. Lebih kurang sama. Isi-isi gagasannya lebih kurang sama. Gitu ya teman-teman. Jadi keren-keren banget ide-ide mahasiswa di luar sana kita eh, nggak kalah keren, pasti kita bisa jauh lebih keren dari mereka, asal kita bisa menciptakan ide atau inovasi yang sifatnya itu out of the box atau jarang dibuat orang. Jadi memang idenya itu harus yang inovatif dan juga kreatif. Jarang banget tuh ditemuin gitu. Kak, kalau seandainya saya ngambil ide orang luar negeri nih, dia pernah buat inovasi A misalnya kan, inovasi A dia buat, kemudian kita contoh ide mereka, bisa nggak?
kita terapin di Jambi. Di Jambi belum pernah ada, bisa gitu. Jadi bisa. Kalau misalnya dia sudah pernah diterapin di daerah lain, sementara di provinsi kita belum ada, itu bisa. Tinggal di ATM sedikit-sedikit, amati, tiru, dan modifikasi, serta diparafrase, pakai bahasa kita sendiri gitu ya. Jadi jangan pak ketiplak sama, ibarat nama produknya itu tadi dry bed, kita dry bed juga gitu kan. Nah, jadi kita bisa ganti gitu. Walaupun sebenarnya kadang infasnya itu sama, tinggal ganti-ganti dikit. Orang buatnya dari kulit nanas, kita dari kulit jeruk gitu. Jeruk kan banyak tuh di kerinci ya. Orang buat dari kulit pinang, kita dari kulit kayu manis. Oh, banyak tuh kayu manis tuh, ya kan? Jadi gitu. Oke, teman-teman. Oke, sedikit lagi ya. Lagi ya, teman-teman. Jadi, dalam menulis esai, kita perlu lihat judul. Ini sedikit saja saya bahas ya, karena waktunya bentar lagi habis. Judul itu harus kapital, maksimal judul itu 20 kata, tapi kita harus ikuti pedoman. Kalau di panduan itu cuma dibilang maksimal 12 kata, berarti kita nggak boleh lebih dari 12 kata. Jadi gitu. Tapi ada beberapa panduan esai yang dia itu nggak ditulis secara tertulis, tapi secara tersirat gitu. Jadi cukup teman-teman pahami bahwa judul yang baik itu maksimalnya 20 kata. Dan tentunya menarik. Kayak gini ya, Youture gitu. Youth Action Agriculture. Nah, jadi ada nama programnya dan di sini dikasih tahu. Tapi kalau teman-teman cuma buat Youture aja nggak masalah, tapi itu malah yang kadang buat dewan juri itu penasaran. Kira-kira Youture ini apa gitu? Kok jadi solusi alternatif dalam menumbuhkan minat pemuda untuk bertani. Nah, jadi dewan juri langsung baca isinya. Oh, ternyata Youture itu kepanjangan dari ini. Tapi kalau teman-teman langsung buat kepanjangannya di judul juga nggak jadi masalah gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi harus menarik, harus ada nama-nama singkatan produknya. Itu yang buat menarik di mata dewan juri. Gitu ya. Ini kita skip aja. Nah, ini ya teman-teman. Jadi kita harus buat outline. Outline tadi yang teman-teman bilang garis besar, ide pokok gitu-gitu ya. Untuk margin kertasnya gimana Kak? Nah, untuk margin kertas itu kita lihat dari panduan. Kalau misalnya di panduannya itu diminta 4-4-4, berarti 4 semua marginnya, kanan kiri atas bawah. Nah, kayak gitu. Kalau 3-4-4-4-4, nah, berarti kayak gitu. Jadi kita harus baca dari panduan gitu. Tapi kalau yang di panduan nggak ada gimana? Ya biasanya format margin gimana? 4-4-4 kan? 4-4-5 atau 3-4-4-4 gitu. Jadi kita ikuti format margin yang pada umumnya gitu. Tapi kalau misalnya di panduan ada, kita ikuti sesuai dengan panduan kepenulisan dari margin, font, spasi, dan semua-semuanya gitu ya. Sampai apakah dia harus ditulis bacaan pendahuluannya, kita lihat tuh di panduannya. Oh, harus ditulis ternyata bab pendahuluan gitu. Atau nggak kayak ditulis nggak masalah gitu. Jadi kalau teman-teman lihat, ini terakhir teman-teman, kalau teman-teman lihat dari sini, ada nggak yang bisa nentuin outline atau ide pokok atau garis besar dari paragraf pertama, teman-teman? Kira-kira bahas apa? Coba tulis di kolom chat. Bahas apa? Ide pokok itu biasa letaknya di mana? Nah, coba yang teman-teman lihat, kira-kira outline-nya apa? Jadi kalau teman-teman sudah bisa nentuin outline, insya Allah teman-teman bisa nulis ide pokoknya, gitu ya. Ada yang tahu? Kira-kira ide pokok dari paragraf 1 ini apa? Pertanian menjadi sumber ekonomi. Ya, jadi outline atau garis besar di paragraf pertama ini tentang definisi pertanian dalam perkembangan ekonomi, gitu ya. Jadi benar teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah bahas definisi pertanian dari segi perkembangan ekonomi, teman-teman di paragraf kedua nggak usah bahas itu lagi gitu. Jadi tujuan outline itu untuk bisa menentukan tulisan kita itu runut apa enggak gitu kan. Tulisan kita ini sinkron enggak gitu antara paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Jangan mengulang-ulang bahasa. Sudah bahas tentang definisi pertanian di paragraf pertama, keduanya bahas lagi definisi pertanian, ketiganya bahas lagi definisi pertanian. Itu namanya mengulang-ulang kalimat. Jadi bingung dengan juru bacanya gitu kan. Jadi kalau bisa harus dibuat outline-nya biar tulisan kita itu runut. Gitu ya teman-teman. Nah, ini biasanya ya yang sering penulis pakai. Kalau kita menulis itu seperti piramida terbalik, teman-teman. Nah, maksudnya gimana? Kita menulis dari secara garis umum, baru ke khusus. Nah, jadi namanya piramida terbalik. Itu enggak, Kak? Yang nulisnya itu seperti piramida pada umumnya. Yang bentuk piramida, gitu kan. Yang lancip ke atas. Ada. Berarti dari khusus dulu baru ke umum. Tapi jarang. Karena tulisan yang paling baik di mata Dewan Juri itu dari umum ke khusus. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk referensinya yang tadi kita bisa pakai ya
ini body isi saya. Yang tadi sebelumnya, nah ini kan ada data nih menurut Dabuke dan Iqbal. Berarti ini data. Saya ambil dari data jurnal, bahas data, ada Indonesia memiliki berapa persen lahan pertanian. Kemudian kita tambah dengan kalimat kita sendiri. Jadi kita bisa ngambil referensi itu dari berbagai sumber sekunder ya, data-data sekunder teman-teman, entah itu dari buku atau dari jurnal atau dari skripsi orang, itu boleh teman-teman. Nah, untuk cari jurnal itu gampang banget, tinggal teman-teman buka aja Google Scholar, wah itu banyak banget kumpulan jurnal gitu ya. Jadi kita bisa ambil data dari situ, kemudian kita tambahi dengan opini kita, tapi isi opini kita itu menyesuaikan dengan data tadi, dengan fakta tadi gitu. Jadi jangan buat opini sendiri. Jadi kita opini itu harus mendukung data tadi, jangan seolah-olah kayak menentang data gitu ya. Jadi memang opini yang kita buat itu berdasarkan fakta, gitu. Nggak dibuat beda-beda. Jadi nanti bingung yang baca. Ini yang tadi ya, teman-teman ya. Nah, kemudian masuk ke dalam body atau isi esai. Nah, isi esai ini langsung ke program kita apa? Kalau ini saya bahas program. Saya nggak bahas produk atau buat inovasi produk enggak, tapi saya buat solusinya itu adalah sebuah program. Program dari agrikultur itu harus ngapain. Nah, saya cuma bahas seperti ini aja gitu. Jadi di esai itu cukup simple, beda dengan KTI tadi ya teman-teman, gitu ya. Ya lanjut kita ke tahap yang akhir ya. Nah, ini tahap terakhir di struktur esai itu ada penutup dan daftar pustaka. Jadi jangan lupa pakai daftar pustaka karena sifatnya esai ilmiah. Nah, kalau penutup isinya adalah kesimpulan dan juga saran gitu teman-teman. Jadi cukup simple. Esai ilmiah itu tuh simple banget. Kalau ini daftar pustaka harus ada. Jadi jangan pernah ikutan event esai ilmiah tapi nggak dilampiri daftar pustakanya. Walaupun di panduan nggak diminta teman-teman, tapi jadi poin plus dalam penilaian. Jadi memang harus kita lampirkan walaupun di panduan nggak diminta. Kecuali memang di panduan dibilang jangan dibuat besar pustaka. Nah baru kita nggak usah buat. Tapi kalau di panduan nggak dibilang, buat aja, lampirin aja. Karena ini sebagai data pendukung gitu ya teman-teman. Nah, ini daftar rujukan. Entah itu dari buku, dari e-book, jurnal, dari koran, berita. Nah, jadi teman-teman gampang banget. Kak, kenapa itu tulisannya nggak rata? Yang mana nih? Oh, yang daftar pustaka ya? Nah, untuk daftar pustaka ini memang tulisannya nggak rata teman-teman. Jadi ini adalah tipe hardtop style, hardtop ya. Ada apa style, ada hardtop style, macam-macam tipe penulisan daftar pustaka. Jadi kalau misalnya biasa diminta dalam kepenulisan, itu tipe hardtop style. Tapi kalau di panduan diminta tulisan dapusnya itu apa style, ya jadi harus teman-teman menyesuaikan. Nah, daftar pustaka ini kita perlu belajar dalam menulisnya. Kalau menulis buku harus gimana, jurnal harus gimana gitu. Dia memang sifatnya itu tidak rata, tidak beda dengan ini ya. Kalau misalnya ini penutup kesimpulan saran itu kan rata ya, just TV, rata kanan kiri. Kalau ini memang nggak rata teman-teman dalam menulis daftar pustaka. Dia harus menjorok ke dalam. Kalau misalnya tulisannya itu lebih dari uh, satu baris. Nah, kayak ini. Contoh yang ini kan lebih nih dari satu baris, dia harus menjorok ke dalam. Menjoroknya itu 5 kata ke dalam gitu. Jadi memang ada rumusnya dalam menulis daftar pustaka, gitu ya teman-teman. Kayak dari judul ini harus digaris miring, jurnal yang digaris miring itu bukan judul jurnalnya tapi nama jurnalnya. Nah, itu kita harus uh, melihat apa yang diminta daftar pustaka di panduan. Tapi yang biasa dipakai yang kayak gini pada umumnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kalau daftar pustaka itu enggak rata kanan kiri, dia memang harus menjorok ke dalam untuk baris yang kedua gitu. Itu oke. Okay. Untuk alamat link atau website harus biru ya Kak? Iya. Sebenarnya nggak apa-apa hitam, tapi karena ini website gitu kan, mana tahu Dewan Juri langsung pengen ngeklik gitu kan, apakah benar data yang di tulisan kita itu diambil dari website itu. Nah, jadi memang harus biru, biar otomatis gitu kan. Kalau misalnya diklik langsung muncul gitu uh, di googlingnya. Tapi kalau misalnya hitam kan agak susah tuh ngekliknya gitu. Karena kan biasa proposal itu dikirim dalam bentuk Word gitu, atau PDF. Lebih sering ke Word juga, biar mudah untuk diobrak-abrik sama Dewan Juri. Jadi memang harus biru biar kelihatan pembedanya. Oh ternyata ini ngambilnya dari daftar rujukan yang berita, website atau apa gitu ya. Majalah beda-beda gitu teman-teman. Dan ini kalau berita itu kita nggak boleh ngambil dari yang berita-berita yang sifatnya itu tidak akurat, tidak valid. Jadi kita harus ngambil dari yang akurat. Kalau Wikipedia gitu tuh kita nggak boleh ngambil berita dari Wikipedia. Kita harus mengambil dari kanal-kanal berita yang valid gitu ya, kayak Kompasiana, Kompas.com, Walhi gitu-gitu ya, memang platform
beritanya itu valid gitu. Jadi jangan sembarang ngambil daftar rujukan. Gitu ya teman-teman. Oke, kayaknya waktunya sudah terlewat banyak ya. Eh, Sampai di sini materi kita tentang efek ilmiah. Saya kembalikan ke moderator Mbak Suspa. Oke, terima kasih banyak Kak Yunita. Sepertinya cukup seru ya. Belum dibuka sesi pertanyaan, ternyata teman-teman udah banyak yang bertanya dan bahkan udah dijawab sendiri gitu sama narasumber kita. Karena teman-teman karena udah ada pertanyaan di kolom chat, jadi sesi pertanyaan kita langsungkan aja ya.